Itulah sebabnya kami berpegang kepada janji-Mu ya dan amin bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan dengan iman kami, dengan percaya kami, maka sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih, kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, BR singer musik semuanya yang sudah memandu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, ungkapkanlah rahasia firman-Mu kepada kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui hamba-Mu yang sudah Kau percayakan. Biarlah benih-benih firman Tuhan itu boleh melekat dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan boleh membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan siap dan membuka hati kami, berkonsentrasi penuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Ya itu jamnya nanti ya saudara. Jadi kebetulan saya juga nggak pakai jam tangan. 8.15. Kecil kan? Ini aja, saya pinjam salah satu jamnya. Ini nanti aja. Cocok-cocokan Bapak Ibu. Sekarang jam 8 lebih 15 ya. Betul ya? 8.15. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, selamat kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Shalom, salam sehat, salam sukacita. Kalau saya bertanya apa kabar saudara? Ya, kabarnya luar biasa. Yang luar biasa itu apanya saudara? Luar biasanya Tuhan Yesusnya, berkatnya ya saudara ya. Masalahnya nggak luar biasa ya. Masalahnya mungkin juga luar biasa, tetapi saudara, biarlah masalah itu tetap menjadi berkat juga buat kita. Jadi jangan kita cuma terima berkat-berkat yang tahu, masalahnya nggak tahu. Saudara, masalah dan berkat itu sama-sama berjalan seimbang dan seiring ya saudara ya. Baik, puji nama Tuhan saudaraku, kita percaya bahwa firman Allah itu yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Firman Allah itu selalu memberikan penghiburan. Firman Allah itu selalu memberikan ketenangan dalam jiwa kita, memberikan kekuatan baik itu untuk tubuh kita maupun juga iman kita. Jadi kalau kita tidak makan firman Tuhan, waduh saudara, berhati-hatilah, menjadi lampu merah buat kita. Kita makan setiap hari ya, makan makanan jasmani itu, tetapi firman Tuhan itu juga perlu dalam hidup kita. Ya, tanpa firman Tuhan, wah, kehidupan kita akan keteteran, saudara. Apalagi dalam akhir zaman ini, saudara, betapa pentingnya kita beribadah, betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya mungkin ada saudara yang tidak beribadah, tetapi di rumah yang tetap beribadah. Ya, kalau mungkin bepergian ke luar kota, saudara mencari gereja, ya itu baik sekali, saudara. Yang penting adalah kita harus bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai blas kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Sehebat-hebatnya kita, ya, sehebat-hebatnya kita punya kekayaan, kita punya kepandaian yang brilian, ya, kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita punya wibawa. Waduh, ya saudara ya. Kita punya sesuatu yang militan dalam kehidupan kita. Ya.
Tapi ingat, tanpa firman Allah, tanpa pribadi Yesus ada dalam hidup kita, ya, semuanya tidak akan berarti apa-apa. Tidak akan berarti. Ya, sekali lagi, sehebat-hebatnya kita, ya, semuanya tidak akan berarti. Firman Tuhan minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, ya, di luar aku, di luar Tuhan Yesus, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana. Saudara sudah tahu semua ceritanya itu, tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita siapa diri kita. Nah ini saudara ya, saya akan menyampaikan bahwa ada seseorang yang punya kedudukan, punya jabatan, saudara, tetapi ia tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dia tidak menyodorkan ini loh jabatanku, ini loh kedudukanku, tidak. Nah, mari saudara, kita akan sama-sama melihatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ke-13. Saya harus membaca seluruhnya supaya ini ada keterkaitan ayat satu dengan yang lainnya, ya. Matius pasal 8 ayat yang ke-5. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai yang dengan ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara dapat melihatnya di layar LCD, silakan. Saya akan bacakan buat saudara dengan pelan-pelan ya, supaya saudara mengerti cerita ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin ya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, di sini diceritakan ya, ini cerita yang mungkin berulang sudah disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan, yang mungkin saudara juga di medsos atau di apa, cerita ini ada. Tetapi seberapa dalamnya, seberapa saudara mengerti apa maksud cerita ini, ya saudara. Di sini dikatakan seorang perwira yang memiliki iman yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu urut-urutannya dalam ketentaraan, apa urutannya dan apa yang paling tinggi, jenderal atau apa ya, dan perwira itu berada di urutan yang kemana, saya tidak tahu. Mungkin ada yang tahu saudara? Ya pokoknya itu jabatannya itu perwira ya. Nah dalam cerita ini Tuhan Yesus itu berada di kota Kapernaum.
bagi perwira ini saudara, ketika dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada di Kapernaum, wow, apa yang dia lakukan? Dia tahu, wow, Tuhan Yesus ada di kota ini. Misalnya saudara ya, wow, Tuhan Yesus datang di kota Bangil. Dia berada di Bangil. Dia berada di sini. Bagaimana saudara? Oh, saudara keroyokan ke sana ya, berebut-rebut untuk menjumpai Tuhan Yesus. Pasti itulah. Dengan macam-macam masalah yang saudara bawa tentunya ya. Kalau saudara tahu Tuhan Yesus itu berada di tempat di mana saudara tinggal ya. Baik saudara. Nah, dalam cerita ini saudara, Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Si seorang perwira ini, bentar ya saudara, mengganggu. Dan seorang perwira ini, dia tahu kalau Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Apa kemudian yang ia lakukan saudara? Tidaklah disia-siakan. Ya, ada satu kesempatan bagi perwira ini untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena perwira ini tahu siapa Yesus itu. Ya, dia tahu siapa Yesus itu. Makanya dia datang untuk mencari, untuk bertemu dengan Yesus itu saudara. Nah saudara, kita tahu juga ya saudara ya, bahwa kita tahu bahwa Allah itu adalah 100% manusia. Allah itu pun 100% adalah keilahiannya melekat dalam tubuhnya. Nah saudara, dia mengadakan tanda heran, dia mengadakan tanda ajaib, dia mengadakan mujizat ya. Orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang yang mati pun dibangkitkan. Mengapa saudara? Karena dia melekat keilahiannya, ada kealahannya. Tetapi kita ingat bahwa dia adalah Allah 100%. Tetapi dia ada keilahiannya. Nah, keilahiannya itulah yang dia dapat membuat mujizat-mujizat, tanda ajaib, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan ya saudara. Nah, perwira ini kemudian berinisiatif untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Dia tidak menggunakan, dia tidak Bapak nolak Tuhan Yesus ada, biarin aja lah. Tidak, tetapi karena dia tahu siapa Yesus itu ya. Di dalam ayatnya yang kelima tadi sudah coba LCD mengikuti juga ya. Di dalam ayatnya yang kelima tadi di situ dikatakan bahwa dia datang kepada Tuhan Yesus. Setelah itu dia memohon sesuatu kepada Tuhan Yesus. Setelah itu dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Bukan cuma ketemu, oh ini kan Tuhan Yesus. Tidak. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memohon sesuatu. Dia meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus. Kira-kira apa ya yang diminta? Tuhan, saya perlu uang. Tuhan, saya perlu makan. Apakah itu saudara? Tidak ya. Di dalam pembacaan tadi sudah kita mengikutinya ya. Apa yang dia minta? Di dalam ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan dia berkata bahwa hambanya yang dimaksud itu adalah anak buahnya saudara. Ya, anak buahnya. Berarti apa? Prajurit ya, nggak tahu strip 1, strip 2, apa strip 3 saya tidak tahu ya saudara ya. Yang penting dia itu adalah seorang perwira dan bawahannya itu anak buahnya gitu ya saudara ya. Itu dalam keadaan sakit ya, sakit yang terbaring lumpuh, dan dikatakan, dicatat oleh firman Tuhan sangat menderita. Ya, nggak tahu ya gimana ya. Saya membayangkan gimana ya, lumpuh, nggak bisa jalan, hanya berada di atas tempat tidur, dan kondisinya adalah sangat menderita. Kira-kira itu sakit apa ya saudara ya? Ya, katakanlah mungkin sakit stroke ya saudara ya, karena lumpuh nggak bisa jalan ya saudara ya. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan cerita ini, kita melihat bagaimana sikap seorang perwira ini terhadap hambanya, terhadap anak buahnya tadi, saudara. Ya, berarti seorang perwira ini menaruh perhatian yang sangat besar. Kalau tidak, ngapain dia susah-susah untuk ketemu Tuhan Yesus dan menceritakan tentang anak buahnya. Tetapi kita tahu, saudara,
melihat sikap dari seorang perwira ini, ya, dia menaruh perhatian yang sangat besar. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan, ya, terhadap hambanya ini, saudara. Dia menunjukkan Dia menunjukkan kepeduliannya, empatinya terhadap hambanya ini. Sangat luar biasa, saudara, ya. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Tuhan Yesus terhadap perwira ini ketika dia memohon pertolongan? Ya, bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Apakah cuma didengar, kamu itu siapa? Apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Kita tahu kita punya Allah yang mengerti dan peduli dalam setiap masalah persoalan hidup kita. Nah, di dalam ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan adalah satu jawaban yang sangat meyakinkan, ya, di mana ada satu pertolongan yang ajaib, ya. Inilah tanggapan Tuhan Yesus terhadap seorang perwira yang memohon, yang meminta sesuatu untuk anak buahnya, ya, untuk prajuritnya, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus seperti yang sudah kita baca dalam pembacaan tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan datang menyembuhkannya. Waduh, sangat luar biasa. Kira-kira saudara, jawaban ini melegakan apa tidak? Sangat melegakan, ya saudara, ya. Sangat menyenangkan, sangat melegakan. Karena jawaban Tuhan Yesus, aku akan datang ke rumahmu dan aku akan menyembuhkan prajuritmu itu. Aku akan menyembuhkan anak buahmu itu. Nah, saudara yang kekasih, ya, coba sekarang bagaimana kalau ini kita bawa kepada kondisi sekarang? Nah, kita kondisikan cerita ini kepada yang sekarang ini, saudara. Ya, terus terang saja, saudara, ya. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak pendeta, ada banyak majelis, ada banyak penatua, ya. Ketika ada seseorang yang minta pertolongan, ayo tolong doakan, saudaraku sakit. Siapa saudaraku sakit, siapa? Saudara, kira-kira bagaimana jawaban seorang pendeta, seorang majelis, seorang penatua, seorang hamba Tuhan? Kira-kira jawabannya bagaimana, saudara? Oh ya. Saya akan segera datang, saya akan segera mendoakan. Ya, memang ada yang seperti itu. Tetapi saudara, ya, itulah manusia, saudara. Ketika ada seseorang yang minta pertolongan untuk didoakan, jawabannya acap kali kurang memuaskan kita. Ya, saya harus mengakui, ya, puji nama Tuhan, kalau manusia itu memberikan pertolongan hanya sebatas saja, ya, hanya seala kadarnya saja, ya. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan katakan, ya, bahwa pertolongan itu datangnya hanya daripada Tuhan saja, ya. Boleh sih kita minta bantuan doa kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada majelis, boleh, silakan. Tetapi saudara, jangan sampai saudara menjadi kecewa apabila saudara mendapatkan jawaban yang kurang melegakan. Ya, apalagi sekarang ini, ya saudara, ya, yang memang berdoa itu tidak harus menjumpai kepada orang yang sakit itu, apalagi sekarang zaman pandemi, ya saudara. Besuk rumah sakit aja sekarang ada satu larangan, ya saudara, ya. Ada satu larangan untuk kita besuk rumah sakit. Jadi saudara, saya secara terus terang aja, saudara, ketika saya harus minta doa, untuk meminta doa, ya, saya hanya cukup video call, ya, karena keterbatasan dengan satu peraturan yang mengikat bahwa tidak boleh besuk, nah, misalnya ke rumah sakit, ya. Apakah kalau sudah begitu kita sudah pangku tangan, lipat tangan, tidak berbuat apa-apa? Tidak, saudara. Ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Cukup, harus kita berdoa, tetap kita berdoa. Doa tidak dibatasi oleh ruang, tembok, dan waktu. Ya, setiap saat kita bisa berdoa, saudara, ya. Nah, kita juga bisa video call, berdoa, saudara, ya. Nah, di
Dikatakan di sini saudara, kalau manusia memberi pertolongan, sekali lagi, itu hanya sebatas saja. Tidak maksimal manusia memberikan pertolongan. Karena kita tahu apa saudara? Tetapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 121, silakan di sini. Mazmur 121 ayat yang kedua, di situ dikatakan, dari manakah datangnya pertolongan? Raja Daud berkata, dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan itu ialah dari Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Bisa sekali lagi manusia memberikan pertolongan, tetapi itu seala kadarnya dan ada batasnya, saudara. Tetapi pertolongan yang dari Tuhan itu adalah pertolongan yang sejati. Ya, dikatakan firman Tuhan sebagai penolong di dalam kesesakan, itulah yang sangat terbukti. Ya, pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya ada satu pujian, kalau aku cari damai itu saudara ya, refrainnya, tak satu pun dapat menghiburku. Terus yang satunya, tak seorang pun dapat menolongku. Terus siapa? Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus yang dapat memberikan pertolongan, dan Yesuslah yang dapat memberikan jawaban kepada kita. Haleluya. Saudara aminkan itu? Ya, jadi saudara jangan kecewa ya saudara. Kalau pendeta, hukumnya tidak bisa memberikan pertolongan yang 100%. Ya, itulah manusia saudara. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang memberikan pertolongan. Dalam sangat terbukti, dalam kesesakan Tuhan memberikan pertolongan, dan itu sangat terbukti. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan jawaban dengan sangat cepat, dengan sangat tepat. Ya, pertolongan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Tidak pernah terlalu lambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi selalu indah dan tepat pada waktunya. Ya, puji nama Tuhan. Ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita menghadapi satu pergumulan, ya saudara, dengan catatan kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus memohon, kita meminta pertolongan. Ya, dasar sekarang, dasar kita memohon pertolongan kepada Tuhan, dasarnya apa saudara? Harus dasar dengan apa saudara? Saya meminta pertolongan kepada si A, saya meminta pertolongan kepada si B. Dasar hati kita apa? Kita mengharapkan ya, kita mengharapkan pertolongan itu saudara. Bagaimana ketika kita harus kita harus meminta pertolongan dan memohon itu kepada Tuhan? Apa yang Tuhan minta dari kita? Kamu mau minta pertolongan, mana uangmu? Apakah Tuhan seperti itu? Tidak, saudara. Tidak. Yang Tuhan minta adalah ketika kita memohon pertolongan, ketika kita meminta bantuan kepada Tuhan, yang Tuhan tunggu dan Tuhan minta dan Tuhan lihat kita adalah bagaimana iman kita, bagaimana percaya kita. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, tapi kita tidak beriman, tapi kita tidak percaya, semua akan menjadi sia-sia, saudara. Ya, semuanya akan menjadi sia-sia. Kuncinya adalah iman kita, adalah percaya kita ketika kita meminta pertolongan itu kepada Tuhan. Coba dibuka Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, di situ dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan serahkanlah hidupmu kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, tidak ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu, termasuk itu masalah, persoalan, pergumulan, semua yang ada dalam hidup kita, kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Kemudian setelah kita serahkan, apa saudara? Kita harus, yang pertama kita harus menyerahkan hidup kita, itu termasuk masalah persoalan hidup ya saudara ya. Dan yang kemudian kedua yang Tuhan minta adalah apa saudara? Percaya kepada
kepadanya, percaya kepada Tuhan. Jangan dibalik-balik ya saudara ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan, ya, dengan iman kita, kemudian yang ketiga adalah jawaban Tuhan, tindakan Tuhan, yaitu Tuhan Ia akan bertindak. Artinya Tuhan akan bertindak, tetapi bagaimana tindakan Tuhan? Apakah kita yang harus mendikte Tuhan? Tuhan, pokoknya Tuhan bertindak kepada saya begini ya Tuhan ya. Tuhan bertindak kepada saya harus yang begitu ya. Kalau tidak, saya tidak mau Tuhan. Saya kecewa loh Tuhan. Tidak bisa begitu saudara. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan bertindak sesuai dengan kedaulatan Tuhan, sesuai dengan keadilan Tuhan. Jadi jangan disangkakan, loh orang itu kok dapat pertolongan Tuhan kok seperti itu ya, loh saya kok seperti ini ya. Masing-masing Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan kedaulatan, sesuai dengan keadilan Tuhan. Ya, saudaraku, setelah Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Ya, jadi saudara, kembali lagi sebelum saya lanjutkan ya saudara, dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini, jadi kita harus menyerahkan dulu. Setelah kita menyerahkan, kemudian kita percaya. Setelah itu kita bertindak. Jangan dibolak-balik ya saudara ya. Jangan saudara berkata, Tuhan bertindak dulu ya Tuhan ya. Ayo Tuhan bertindak kepada aku seperti ini. Tuhan kan tahu semua masalahku. Ayo Tuhan bertindak dulu kepadaku ya, baru aku percaya. Itu salah saudara. Jadi urutannya, kita mau menyerahkan semua persoalan pergumulan kita. Setelah itu kita bawa hati kita, iman kita percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan akan bertindak. Ya, puji nama Tuhan. Lanjut lagi saudara. Setelah Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya kepada seorang perwira ini. Kemudian apa jawaban perwira ini? Loh, kan enak ya saudara ya. Perwira, aku akan datang ke rumahmu. Aku akan menyembuhkan prajuritmu, orang bawahanmu. Ya saudara, enak ya saudara ya. Enak kan jawaban itu, sangat melegakan. Tetapi bagaimana saudara? Apa jawaban dari perwira ini di dalam ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan tadi? Si seorang perwira ini berkata, aku tidak layak menerima Tuhan Yesus datang ke rumahku. Saudara, bukan karena rumahnya elek jelek, bukan saudara. Tetapi seorang perwira ini berkata, tidak layak Tuhan Yesus untuk datang ke rumahku. Saudara, dari ayat ini ya saudara, kita dapat menarik kesimpulan. Bukan sok sombong perwira ini. Ojo Tuhan, jangan datang ke rumahku. Tapi dia mengatakan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Bukan juga karena rumahnya jelek sekali lagi saudara. Tetapi perwira ini merasakan akan siapa dirinya itu saudara. Siapa dirinya adalah satu sikap kerendahan hati dari seorang perwira ini. Perwira ini memiliki iman yang sangat besar. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudaraku yang berkasih di dalam Tuhan, ya, sekali lagi, perwira ini berkata, tidak layak Tuhan Yesus datang ke rumahku. Dengan dasar motivasi apa saudara? Karena dia merasa saudara, siapa dirinya? Inilah seorang perwira yang datang dengan kerendahan hatinya. Seorang perwira ini berkata, katakan sepatah kata saja, maka pasti hambaku menjadi sembuh. Inilah imannya saudara. Perwira ini sangat yakin dengan perkataan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Seorang perwira ini sangat yakin dengan Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, dengan kehebatan Tuhan Yesus. Ya, apa kemudian yang Tuhan Yesus katakan? Setelah perwira ini berkata seperti itu, apa kemudian yang perwira ini katakan? Ada satu dialog antara perwira ini dengan Tuhan Yesus ya saudara. Apa yang kemudian Tuhan Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-13? Tuhan Yesus akhirnya berkata, ya sudah, pulanglah.
Dan bukan aja pulang, tidak, saudara. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadi saudara, itu bergantung dari iman kita, percaya kita. Tuhan katakan pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Seberapa imanmu, seberapa percayamu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Makanya ada satu pujian ya saudara. Ketika ku percaya, apa yang terjadi? Mujizat itu nyata. Jadi ketika kita percaya, jadi kalau kita tidak percaya memohon apapun kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya, bahkan ragu-ragu, firman Tuhan pernah saya sampaikan itu ya, kalau kita ragu-ragu meminta sesuatu kepada Tuhan seperti gelombang laut, jangan harap kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara, kita harus pas hati kita, yakin, percaya ya. Ketika aku percaya, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Bergantung dari iman percaya saudara. Nah, sekarang saudara yang kasih, cerita ini sangat indah sekali ya saudara. Sekarang bagaimana aplikasi cerita ini di dalam keseharian kita? Ya, adakah sekarang kita memiliki sikap dan iman seperti seorang perwira ini? Mari kita jawab itu dalam hati kita masing-masing. Ya, kita mau aplikasikan cerita ini di dalam keseharian kita. Apakah kita memiliki sikap, kita memiliki iman seperti seorang perwira ini, memiliki kerendahan hati, memiliki kepedulian, saudara, bahwa kita hidup ini saudara tidak hanya di tengah-tengah lingkungan keluarga kita saja loh saudara. Ya, saya ingatkan saudara bahwa kita hidup ini tidak hanya di tengah-tengah lingkungan keluarga kita saja, tidak saudara ya. Ya, bahwa kita pun berada di dalam satu lingkungan warga, hidup bermasyarakat. Kalau kita bekerja, kita hidup dalam lingkungan pekerjaan kita, sesama karyawan. Ya, saudara, kita nggak hidup sendiri, saudara. Ya, enggak. Nah, sekarang yang menjadi satu pertanyaan kita adalah satu pertanyaan untuk kita mensosialisasikan akan hidup kita ini, saudara. Apakah kita sudah seperti seorang perwira ini? Ya, apakah kita memiliki perhatian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kemudian kita cuek? Oh, Babano dia gitu. Yang penting pokoknya saya udah begini. Biarin aja dia begitu. Yang penting saya begini. Ya, tutup mata aku tidak mau melihat mereka. Yang penting Tuhan sudah memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Orang yang ada di sekitar kita, Babano, cuek kita. Saudara yang dikasih, mari kita mau introspeksi. Apakah kita memiliki seperti seorang perwira ini, memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang harus kita kasihani? Ya, ini harus saudara. Puji nama Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Mari kita baca. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 ini diingatkan kepada kita semuanya, seluruh sidang jemaat GBIS Hermon. Ya, saudara. Ya, saudara, saya menggalakkan bantuan diakonia ya saudara, yang diadakan 2 bulan sekali. Nah, inilah aplikasi. Inilah aplikasi yang harus kita lakukan. Kepedulian kita terhadap sesama kita, kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayo kita kasihani mereka. Ya, puji nama Tuhan saudara. Mari kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Coba ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ini. Karena itu selama masih ada kesempatan, sekarang ini masih ada kesempatan, saudara. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Siapa kawan-kawan kita seiman, saudara? Ya, sesama kita dalam jemaat kita. Ya, saudara, kita harus menunjukkan kepedulian kita. Makanya saya menggalakkan persembahan diakonia ini, ya saudara, 2 bulan sekali. Sekalipun itu persembahannya paket sembako kecil, peduli kasih, ya saudara ya. Dapat saudara nanti salurkan kepada Ibu Dewi, ya. Sekalipun cuma mau kasih cuma Indomie atau apa minyak cuma 1 liter, tidak apa-apa, saudara. Saudara, daripada repot saya kasih uang aja, silahkan saudara, ya, salurkan itu, berikan kepada Ibu Dewi, nanti Ibu Dewi yang mengatur, ya saudara. Ini persembahan diakonia ini saya akan laksanakan 2 bulan sekali, tidak tiap bulan, saudara ya. Tetapi ayo mari kita tunjukkan kepedulian kita. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang perlu mendapatkan bantuan, ya saudara. Kita harus menyatakan kepedulian itu. Empati kita harus tunjukkan, jangan sifat egois. Yang penting aku sudah bisa begini, gak peduli dia seperti itu. Jangan, saudara. Mari kita menunjukkan kepedulian kita. Dan apa dikatakan? Selama ada kesempatan. Waktu bukan milik kita. Ini saudara, saya bukan menakut-nakuti saudara ya. Waktu bukan milik kita. Kehidupan kita itu seperti secepat membalik telapak tangan. Itulah sisa waktu hidup kita. Jadi saudara, selagi ada kesempatan saudara, ayo saudara, kita mau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ya, jadi tidak dibatasi. Oh, saya harus berbuat baik kepada semua orang. Waduh, gimana ya? Ya, firman Tuhan katakan. Apakah kita harus berbuat baik kepada musuh kita? Ya. Ya, sekalipun dia sudah menyakiti kita, ayo kita tunjukkan empati kita tunjukkan kepedulian kita. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita diingatkan ya saudara akan siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan selagi ada kesempatan, mumpung ada waktu, ayo kita mau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang harus mendapatkan bantuan dan pertolongannya. Saudara, sekalipun dia seorang perwira, ya, tetapi kita melihat di sini dia memiliki kerendahan hati. Ya, marilah saudara kita membuat hati Tuhan supaya kagum atas hidup kita, supaya Tuhan berkata, waduh, saya heran melihat orang ini. Ya, saudara, mari kita membuat hati Tuhan kagum atas kita. Kita membuat hati Tuhan itu senang dengan hidup kita. Dan sebaliknya, kita pun harus menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita nurut sama firman Tuhan, ya, Tuhan katakan harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu, dan kita nurut apa kata firman Tuhan, Tuhan itu akan senang. Duh, anakku senang aku, kagum aku. Mengapa? Karena melakukan firman Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dengan memiliki iman yang luar biasa, dengan percaya yang mantap, saudara, dengan persekutuan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Makanya selalu sakramen perjamuan kudus ini akan selalu mengingatkan kita betapa kita perlu sekali kita dekat dengan Tuhan melalui persekutuan sakramen perjamuan kudus ini, ya saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan hamba yang sakit? Endingnya bagaimana?
Apakah orang yang bawahannya tetap sakit? Tidak, saudara. Tetap Tuhan perhitungkan. Ya, tetap Tuhan perhitungkan seorang hamba tadi. Ya, prajurit tadi. Ya, orang yang sakit ini pun masuk di dalam perhitungan Tuhan dan dia menerima kesembuhan. Seorang perwira ini mendapat satu kekaguman dari Tuhan, bawahannya, ya saudara, prajuritnya pun mendapat kesembuhan, mendapatkan berkat ganda dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Ya, itulah firman Tuhan yang akan selalu mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita saat-saat ini. Ya, bahwa saat-saat ini di akhir zaman sudah bukan waktunya lagi kita untuk memikirkan diri kita sendiri. Ayo, kita mau menoleh ke kanan, kita mau menoleh ke kiri, kita mau melihat ke bawah, kita mau melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita, ibaratnya bahasa Jawa itu, banyak, yang penting aku makan, kamu tidak makan, salahmu dewe. Wah, saudara, salah ya saudara ya. Ayo kita mau peduli dengan kepada mereka yang perlu mendapatkan perhatian. Firman Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, sangat sederhana, tetapi ini akan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Ayo, selagi ada kesempatan kita mau berbuat baik, selagi ada kesempatan kita membuat hati Tuhan kagum melihat kita, kelak Tuhan akan memberikan berkat yang sangat luar biasa, yang ganda dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.